Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yudita Sianturi dengan NIM A125255052. Pada video kali ini saya akan membahas analisis kasus komunikasi organisasi pendidikan yang berjudul Distorsi Kebijakan dan Komunikasi Atas ke Bawah atau Top Down dalam pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi. Dengan studi kasus kekacauan komunikasi pendaftaran PPDB Sistem Zonasi di Kota Bogor pada tahun 2023. Kasus ini menarik untuk saya analisis karena menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakannya saja, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu bisa dikomunikasikan kepada masyarakat luas agar bisa dipahami dan dimengerti. Pada video kali ini, saya akan membahas mulai dari fakta kasus, menganalisis akar masalah menggunakan teori komunikasi organisasi, dan memberikan solusi sebagai bentuk evaluasi, serta tidak lupa kepemimpinan dalam menangani krisis komunikasi pendidikan. Kasus kekacauan PPDB Kota Bogor pada tahun 2023 bermula ketika hasil seleksi jalur zonasi diumumkan. Setelah pengumuman tersebut, banyak orang tua siswa menyampaikan keluhan melalui media sosial karena menemukan sejumlah peserta yang diterima diduga tidak sesuai dengan domisili sebenarnya. Keluhan ini dengan cepat menjadi viral dan menimbulkan kebingungan serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses PPDB. Sebelum masuk ke kasusnya, kita luruskan dulu apa sih sebenarnya sistem zonasi itu. Nah, singkatnya, sistem zonasi itu adalah kebijakan dari pemerintah lewat PPDB. Tujuannya satu, biar pendidikan lebih merata dan adil. Caranya gimana? Siswa diprioritaskan masuk ke sekolah negeri yang paling dekat dengan alamat kartu keluarga. Jadi nggak ada lagi tuh istilah sekolah favorit yang cuma bisa dimasukin anak pintar atau anak orang dalam. Kotanya besar, sekitar 50% dari total kursi. Kedengarannya bagus ya, tujuannya mulia, ngurangin jarak tempuh, ngurangin biaya, dan motong jalur titipan. Tapi di lapangan, niat baik ini sering mentok di masalah komunikasi. Aturannya sering berubah, penjelasannya beda tiap daerah, bahkan tiap sekolah. Yang disampaikan ke masyarakat jadi nggak konsisten. Ujungnya, alih-alih bikin tenang, sistem ini malah bikin orang tua bingung dan cemas sendiri. Fakta kasus di lapangan, berdasarkan pemberitaan Kompas.com dan Republika, pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi di Kota Bogor tahun 2023 menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat. Banyak orang tua mengaku kesulitan memahami petunjuk teknis atau juknis PPDB yang dianggap kurang jelas dan sulit dipahami. Selain itu, informasi yang diterima masyarakat seringkali berbeda antara satu sumber dengan sumber lainnya. Permasalahannya semakin berkembang ketika muncul dugaan manipulasi kartu keluarga untuk memperoleh keuntungan dalam jalur zonasi. Dugaan tersebut memunculkan kecurigaan bahwa sistem zonasi tidak berjalan secara adil. Akibatnya muncul protes dari sebagian masyarakat dan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara PPDB. Dari fakta ini dapat dilihat bahwa masalah yang terjadi bukan hanya terkait aturan zonasi, tetapi juga terkait protes komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan. Nah, selanjutnya, untuk memahami akar permasalahannya, kita perlu melihat alur komunikasi kebijakan dalam sistem pendidikan. Nah, kebijakan PPDB ini sebenarnya disusun oleh pemerintah pusat lalu diteruskan secara top-down atau dari atas ke bawah melalui dinas pendidikan daerah, sekolah, hingga sampai ke masyarakat. Dalam teori komunikasi organisasi, komunikasi top-down memang digunakan untuk menyampaikan kebijakan, aturan, dan instruksi ke pihak di bawahnya. Idealnya, informasi yang diterima masyarakat harus sama persis dengan pesan asli pembuat kebijakan. Namun, pada kasus PPDB ini justru terjadi gangguan komunikasi. Pesan dari pemerintah mengalami perubahan penafsiran, pengurangan, bahkan penambahan makna di setiap tingkatan organisasi. Akibatnya, informasi yang sampai ke masyarakat menjadi tidak seragam dan menimbulkan kebingungan. Kondisi inilah yang dalam teori komunikasi disebut sebagai distorsi kebijakan pada komunikasi top-down.
Analisis pertama menggunakan teori distorsi pesan. Distorsi pesan terjadi ketika informasi yang dikirimkan tidak diterima dengan makna yang sama oleh penerima. Hal ini dapat terjadi karena informasi terlalu kompleks, proses komunikasi terlalu panjang, atau kurangnya kejelasan dalam penyampaian pesan. Dalam kasus PPDB Bogor, banyak orang tua siswa tidak memahami secara jelas aturan zonasi dan syarat administrasi yang berlaku. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat kebijakan tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas, mereka cenderung mencari informasi dari media sosial, grup WhatsApp, atau sesama wali murid. Akibatnya, muncul berbagai rumor dan persepsi yang berbeda mengenai aturan PPDB. Dari perspektif komunikasi organisasi, kondisi ini merupakan contoh nyata terjadinya distorsi pesan. Analisis kedua menggunakan teori komunikasi downward atau komunikasi atas ke bawah, atau juga disebut dengan top-down. Komunikasi downward merupakan proses penyampaian informasi dari pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi kepada pihak yang berada di bawahnya. Dalam konteks PPDB, pemerintah dan dinas pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh informasi dapat dipahami secara sama oleh sekolah dan masyarakat. Namun, pada kasus ini terlihat bahwa komunikasi downward belum berjalan secara efektif. Banyak masyarakat masih bingung terhadap aturan yang berlaku. Menurut saya, komunikasi yang berhasil bukan hanya ketika informasi sudah disampaikan, tetapi ketika informasi tersebut benar-benar dipahami oleh penerimanya. Karena itu, kebingungan yang terjadi menunjukkan bahwa proses komunikasi belum berjalan optimal. Analisis berikutnya menggunakan teori iklim organisasi. Iklim organisasi menggambarkan suasana komunikasi yang tercipta dalam suatu organisasi. Organisasi yang terbuka dan transparan biasanya memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Sebaliknya, ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, kepercayaan masyarakat akan menurun. Pada kasus PPDB Bogor, munculnya dugaan manipulasi kartu keluarga menunjukkan bahwa masyarakat mulai meragukan integrasi sistem yang dijalankan. Dalam komunikasi organisasi, persepsi publik sangat penting karena dapat memengaruhi reputasi institusi pendidikan. Ketika kepercayaan masyarakat hilang, maka setiap kebijakan yang dibuat akan lebih sulit diterima. Oke, selanjutnya analisis Terry Noyes. Terry Noyes menjelaskan bahwa komunikasi dapat terganggu oleh berbagai faktor. Pada PPDB Kota Bogor 2023, Noyes muncul dalam bentuk hoax, sebaran titik zonasi palsu di media sosial, perubahan teknis pendaftaran yang diumumkan mendadak oleh Dinas Pendidikan, serta lemahnya verifikasi kakak yang memunculkan kakak palsu dan kakak tambahan. Gangguan ini menyebabkan terjadinya distorsi kebijakan pada komunikasi top-down, yaitu perubahan penafsiran aturan zonasi dari pemerintah pusat saat diterjemahkan dinas hingga ke panitia sekolah. Akibatnya, masyarakat Kota Bogor mengalami kebingungan dan kesulitan membedakan informasi resmi dari informasi yang tidak resmi, sehingga tujuan kebijakan untuk pemerataan pendidikan menjadi tidak tercapai. Dari akar permasalahannya, terlihat bahwa kekacauan komunikasi dalam PPDB tidak terjadi tiba-tiba. Permasalahan ini muncul dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Dari kasus PPDB Kota Bogor 2023, banyak orang tua kebingungan memahami aturan terutama jalur zonasi, administrasi, dan seleksi yang dianggap rumit. Ini menunjukkan adanya hambatan komunikasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dari sisi internal, ada 3 masalah utama. Pertama, juknis terlalu kompleks, banyak istilah teknis yang sulit dipahami sehingga menimbulkan interpretasi berbeda. Kedua, sosialisasi belum rata, tidak semua orang tua dapat informasi yang sama. Ketiga, koordinasi pengawasan data kurang optimal, sehingga memicu keraguan dan ketidakpercayaan. Dari sisi eksternal, ada 2 faktor memperparah. Pertama, informasi tidak resmi di media sosial dan grup WhatsApp tersebar cepat, menimbulkan spekulasi. Kedua, persaingan tinggi untuk sekolah negeri favorit. Kuota terbatas membuat masyarakat sangat sensitif terhadap setiap perubahan. Kesimpulannya, ketika komunikasi kebijakan tidak jelas, transparan, dan konsisten, masyarakat akan bingung dan kehilangan kepercayaan.
Jika saya berada pada posisi kepala sekolah atau humas, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat. Saya akan membuka posko informasi PPDB yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Saya juga akan menyediakan FAQ dan infografis agar informasi lebih mudah dipahami. Selain itu, saya akan membuka kanal pengaduan resmi sehingga setiap pertanyaan dan keluhan dapat ditangani secara cepat dan transparan. Menurut saya, kecepatan dan keterbukaan dalam memberikan informasi merupakan kunci utama dalam mengatasi krisis komunikasi. Baik, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, berikut holding statement yang saya buat untuk menanggapi kekacauan kasus yang terjadi. Salam sejahtera bagi kita semua kepada masyarakat Kota Bogor dan seluruh orang tua atau wali peserta didik PPDB yang kami hormati. Kami memahami adanya kebingungan dan kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Untuk itu, kami berkomitmen memberikan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Saat ini, kami sedang melakukan verifikasi terhadap seluruh data pendaftar sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi hanya dari kanal resmi sekolah dan dinas pendidikan. Setiap laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti secara objektif demi menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses PPDB. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan bersama-sama menjaga kelancaran proses PPDB yang adil dan transparan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Untuk solusi jangka panjang, saya merekomendasikan beberapa langkah perbaikan, yaitu sosialisasi harus dilakukan jauh sebelum masa pendaftaran dimulai. Selain itu, disediakan simulasi pendaftaran dan video panduan agar masyarakat lebih memahami prosedur yang berlaku. Selama pendaftaran PPDB, seluruh informasi harus berasal dari satu sumber resmi sehingga tidak terjadi perbedaan informasi, dan juga disediakannya hotline pengaduan dan update informasi harian. Setelah PPDB selesai, perlu dilakukan evaluasi dan survei kepuasan masyarakat agar kelemahan yang masih ada dapat diperbaiki di tahun berikutnya. Tiba juga kita di penghujung slide. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus PPDB Bogor pada tahun 2023 merupakan contoh nyata bagaimana kegagalan komunikasi organisasi dapat menghambat keberhasilan suatu kebijakan pendidikan. Melalui teori distorsi pesan, komunikasi downward, dan iklim organisasi, terlihat bahwa informasi yang tidak tersampaikan secara jelas telah menimbulkan kebingungan, kesalahpahaman, serta menurunnya kepercayaan masyarakat. Menurut saya, dampak paling fatal dari kegagalan komunikasi organisasi adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Ketika kepercayaan masyarakat menurun, reputasi sekolah dan penyelenggara pendidikan juga ikut terdampak. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik belum tentu berhasil apabila tidak didukung oleh komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, transparansi, konsistensi informasi, komunikasi dua arah, dan kepemimpinan yang responsif harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk saya pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.